Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Selamat datang di ibadah minggu online kita. Kakak mengajak setiap adik-adik di ibadah kali ini kita benar-benar boleh fokus untuk beribadah, karena kita akan mendengarkan review kita selama 1 bulan ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami jikalau ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar darah menyucikan dan menguduskan, sehingga kami boleh beribadah dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan Yesus. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya, kita sudah mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan setiap review kita selama 1 bulan ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, selamat menyaksikan review kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini pembacaan firman Tuhan berjudul Berdoa dan Berjaga-jaga yang akan kita baca dari Nats Alkitab Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita pada hari ini bertema berdoa dan berjaga-jaga. Jadi, dari nats Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa Yesus pergi berdoa bersama dengan murid-muridnya di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus bersamanya. Pada saat itu, Yesus merasa sangat sedih karena ia akan menghadapi kayu salib. Ia akan disalibkan. Nah, untuk itu Yesus berdoa mempersiapkan diri begitu rupa agar ia sanggup untuk melakukan kehendak dari Allah Bapa di sorga. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, apa yang terjadi? Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka semua sedang tertidur. Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Yesus berdoa sampai ketiga kalinya dan ia tetap mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Nah, adik-adik,
adik-adik, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada minggu ini yaitu berdoa bukanlah sesuatu yang kita lakukan sebagai rutinitas, tapi kita perlu berdoa. Kakak pernah dengar suatu perkataan bahwa doa adalah nafasnya orang Kristen. Karena itu kita perlu berdoa. Jadi setiap saat kita bernafas, setiap saat juga kita harus berdoa. Nah, dengan berdoa kita bisa mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita bisa menjaga diri, kita bisa mengerti kehendak Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu, mengapa kita harus berdoa? Karena pada dasarnya sebagai manusia kita memiliki banyak sekali kelemahan. Nah, untuk itu kita butuh Tuhan. Dengan berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan supaya Tuhan mendengar dan menguatkan kita. Berdoa juga berarti bahwa kita sadar bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Dengan berdoa itu berarti kita meminta tuntunan Tuhan di dalam hidup ini dan menyerahkan segala kelemahan kita dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Kita harus berjaga-jaga karena dengan berjaga-jaga maka kita tidak akan lengah. Kita harus sadar adik-adik bahwa iblis selalu mencari-cari celah, selalu berusaha untuk menjebak kita dan menjerumuskan kita ke dalam ikatan dosa. Karena itu, kita harus selalu mendekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, mendengarkan firman, memuji-muji nama Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dalam keseharian kita merasakan hadirat Tuhan. Jangan biarkan diri kita terlena bahkan tertidur dengan kenikmatan duniawi sehingga akhirnya kita menjadi lemah. Nah, adik-adik, kesimpulannya, iblis selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bahwa kita harus selalu berdoa, berjaga-jaga, dan mendekat di dalam hadirat Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah menjaga perkataan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan membacakan ayat hari ini yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, itu tadi ayat Alkitab yang hari ini sudah kakak sampaikan. Kemudian adik-adik, kakak akan menceritakan kembali bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok dengan para prajurit adik-adik. Begitu juga dengan orang-orang sekelilingnya, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi. Nah, kemudian tapi Tuhan Yesus tidak sakit hati dengan hal itu. Begitu juga dengan manusia, beda adik-adik. Manusia itu mempunyai hal-hal yang tidak sama seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus menjaga perkataan kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling spesial atau ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Nah, misalnya nih adik-adik kita nih lagi main. Nah, kemudian
Nah, kita pasti akan menjaga anggota tubuh kita dong, supaya tidak terjatuh, supaya tidak terlukai. Nah, begitu juga kita harus menjaga tubuh kita, yaitu anggota tubuh kita, yaitu mulut kita, adik-adik, seperti lagu ini. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, hati-hati menggunakan mulutmu adik-adik. Apa yang dikatakan hal-hal yang tidak baik itu akan menyakiti hati teman kita maupun hati Tuhan. Ya, ada pepatah nih adik-adik, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ketika kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik bagi teman-teman kita maupun orang-orang sekeliling kita, itu akan merugikan kita sendiri adik-adik. Misalnya kita tidak mempunyai teman karena kita tidak memperkatakan yang baik dengan teman kita. Nah, apa sih contoh-contohnya supaya kita banyak teman? Nah, misalnya kita memuji teman kita seperti kamu hari ini cantik sekali ya. Atau misalnya kita memuji orang tua kita, mama papa hari ini pakai mama papa bagus sekali, gitu adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus sopan nih adik-adik. Tidak hanya memperkatakan hal-hal yang baik saja, itu dapat menjadi hal-hal positif bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan tujuan supaya kita harus menjaga perkataan kita. Karena perkataan yang baik dan sopan akan menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita adik-adik. Kalau misalnya mulut kita memperkatakan hal-hal yang baik dan sopan, maka orang-orang sekitar kita akan nyaman berada di dekat kita dan mengalami banyak berkat, sukacita, damai sejahtera. Selain itu, juga kita mempunyai banyak teman dan hidup kita juga bisa memuliakan Tuhan dari perkataan kita, gitu. Karena perkataan yang jahat juga adik-adik dapat membuat sengsara adik-adik dengan mulut yang kasar, jahat, gitu. Misalnya suka ngomongin orang di belakang, atau suka berbohong, atau suka mengejek teman kita, kita akan merasa sengsara. Karena itu kita mau dipakai iblis. Jadi kalau kita memperkatakan hal-hal yang negatif, itu kita sedang dirasuki iblis, atau kita sedang dipakai iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu adik-adik. Jadi kesimpulannya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang Tuhan kasihi, kita diingatkan agar kita menjaga perkataan kita, yaitu hanya mau memperkatakan hal-hal yang baik maupun yang sopan. Contohnya perkataan yang membangun semangat, perkataan yang memberkati, perkataan yang jujur, dan juga perkataan yang sopan kepada orang tua kita, kepada guru kita, maupun kepada teman-teman kita. Ada amin adik-adik, amin. Nah, adik-adik, di hari yang begitu luar biasa, di hari yang begitu spesial, di ibadah Paskah kita atau memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita ingin membahas satu tema, yaitu menjaga semangat. Bagaimana kita menjaga semangat? Kenapa kita harus menjaga semangat? Apa pentingnya untuk kita tetap menjaga semangat? Apa sih yang bisa membuat kita semangat di dalam Tuhan? Dan pada kali ini, nats firman Tuhan yang akan kita baca adalah Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Akan baca dengan cepat untuk setiap adik-adik yang ada, dengan perikop kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wow, ada satu kisah yang begitu luar biasa di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain dikatakan oleh Alkitab, mereka sedang datang ke kuburnya Yesus dan mereka menemukan ternyata Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kuburan itu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah ibadah kita setiap hari Minggu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah setiap doa yang sudah kita panjatkan, setiap semua iman kita yang sudah kita ungkapkan kepada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Namun kebenarannya, faktanya, realitanya bahwa Tuhan Yesus benar mati, tetapi dia hidup kembali dan dia bangkit ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Sungguh hal ini mampu untuk membuat kita tetap semangat. Sungguh hal ini mampu untuk membuat kita menjadi pribadi yang senantiasa semangat menjalani kehidupan kita. Benar tidak mudah adik-adik untuk kita menjalani hari-hari kita seperti adik-adik di sekolah. Banyak tugasnya, banyak PR-nya ya. Itu membuat sulit sekali. Namun adik-adik perlu ketahui bahwa kalau adik-adik terus memiliki hubungan dengan Tuhan, maka adik-adik akan dimampukan, diberikan kekuatan dari Tuhan untuk senantiasa mau belajar, mau menghadapi hal-hal yang tidak enak. Mungkin permasalahan, persoalan adik-adik tidak seperti sesulit mama dan papa, ya. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa adik-adik suatu saat nanti akan menjadi orang yang dewasa, menjadi seperti papa dan mama. Dan adik-adik harus ingat bahwa adik-adik tidak akan mampu menjalani kehidupan yang ada tanpa adik-adik menaruh iman, pengharapan, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Di Paskah ini atau hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar dan diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya hidup kita yang percaya kepada Yesus mempunyai masa depan. Hidup kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Dan hal ini cukup untuk membuat kita tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik terus setia sama Tuhan, suatu saat nanti adik-adik akan dipakai hidupnya oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah bangkit, kalau kita tahu Tuhan sudah menang mengalahkan maut, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Hal yang harus kita lakukan adalah kita meminta pimpinan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terbukti dia menang menghadapi penderitaan hidup yang begitu hebat. Itu sebab untuk kita menang menghadapi penderitaan, menghadapi permasalahan-permasalahan hidup kita nantinya, kita harus meminta pimpinan dari Tuhan yang sudah menang atas maut, yang sudah menang menghadapi kematian. Supaya apa? Supaya kita dituntun di dalam kebenaran yang selalu menuntun kehidupan kita, menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dan menjadikan hidup kita sangat indah di matanya. Dan yang kedua, adik-adik, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita sudah bangkit adalah kita tidak perlu takut. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Banyak yang menyakiti kita nantinya, namun kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Itu sebab suatu saat nanti adik-adik akan mengalami hal-hal yang mungkin pernah dialami oleh papa dan mama. Namun adik-adik harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus,
yang selalu menyertai, yang selalu mengangkat kehidupan adik-adik kelak waktunya nanti. Tetap percaya, tetap setia, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap adik-adik yang ada, untuk boleh terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, untuk boleh terus mencintai Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Di hari yang berbahagia ini, di hari yang spesial ini, kakak ingin mengingatkan dan memberitahu kepada adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus saja. Setialah kepada Tuhan Yesus saja. Dia sudah menang mengalahkan maut. Dan dia sudah menghancurkan semua kuasa setan, sehingga setan tidak bisa merusak, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Sebab hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, itulah review kita tadi. Adik-adik sudah mendengarkannya. Ada banyak hal yang udah adik-adik boleh pelajari. Biarlah kiranya apa yang sudah adik-adik dengarkan dan adik-adik pelajari, itu semua boleh berguna bagi adik-adik buat hari ini dan di hari yang masa depan. Maka berdoa, kalian akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi alat dipakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Oke adik-adik, tibalah kita di akhir penghujung di ibadah kita. Biarlah kiranya ibadah hari ini boleh benar-benar menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah dan adik-adik sudah mendengarkan reviewnya. Hamba berdoa biarlah adik-adik boleh diberikan pengertian, mereka boleh dituntun oleh firman Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak yang mencintai Tuhan, menjadi anak yang mengasihi kedua orang tua mereka, menjadi anak yang tidak jahat sama temannya, mereka menjadi anak yang pintar, menjadi kesukaan di mata Tuhan, menjadi kesukaan di mata orang tuanya. Hamba ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh adik-adik yang ada ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam melakukan aktivitas, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. Shalom.